Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Dito Wangsa di Skill Tree Talk teman-teman. Dan ini udah episode kesekian karena kata Pak Produser gak usah disebut episodenya karena mau dia shuffle katanya nanti episodenya. Dan kembali lagi di Skill Tree Talk dari Asosiasi Game Indonesia, dimana kita bakal ngomongin banyak daging-daging harusnya di sini ya, insight yang menarik dari pelaku industri game di Indonesia khususnya. Ya mungkin ada yang dari luar juga nanti, tidak menutup kemungkinan teman-teman. Tapi yang pasti jangan lupa untuk subscribe dulu karena tentunya setiap episode akan sangat menarik dan sangat bermakna buat kalian semua. Apalagi episode yang kali ini. Karena ini ngomongin sesuatu yang paling penting ya kalau kalian mau bikin game. Ini salah satu yang paling penting. Selain game itu sendiri, ini kita ngomongin masalah uang atau pendanaan teman-teman. Karena tanpa uang dan pendanaan tentunya kalian juga terseok-seok ya. Sudah gua undang di sini dua orang yang mungkin bisa menjawab, mungkin tidak ya. Di sini ada Rifki. Halo. CEO dari Anak Bawang ya. Yeah, Onion Onion Kid. Kid. Yo, dan ada Kevin. Sekarang managing director di Fat Raccoon Studio. Kid Bash ya. Yo, udah kemana-mana Kid Bash lu, Kevin. Hah? Luar biasa. Game-nya belum rilis loh padahal. Luar biasa. Belum ada demonya. Belum ada demonya lagi. Apa kabar kalian berdua? Baik. Dingin aja. Luar biasa ya. Dingin mana. Jadi funding, kita akan ngomongin funding kali ini. Tapi kalian kenalin dulu deh diri kalian masing-masing dengan sekarang lagi ngerjain apa, mungkin dari Rifki. Dari Kevin boleh. Gue dulu. Oh ya udah. Ya, halo semuanya. Lebih dekat lagi, Vin, sorry. Halo semuanya. Jadi gue Kevin dari Fat Raccoon Games. Ya, kita studio masih tergolong baru. Jadi baru awal tahun lalu ya didiriin. Jadi kita lagi ngerjain game, 2 game sih sebenarnya. Tapi mungkin yang lebih terkenal sekarang Kid Bash ya. Jadi itu game action platformer gitulah. Mungkin kalau ada yang udah pernah lihat bagus, kalau nggak ada ya coba dilihat. Dilihat di wishlist ya. Jadi ya sekarang lagi fokusnya ngerjain 2 project yang ongoing aja sih gitu. Kid Bash dan Creepfall satu lagi. Creepfall. Ya. Ya. Dan sebelahnya Halo. Mas gondrong yang udah tidak gondrong lagi. Halo, aku Rifki dari Onion Kid Studio. Sekarang kita lagi ngerjain game pertama kita. Yang hopefully ketika video ini rilis udah rilis gamenya. Yang bener loh. Ya, Emang rilis besok ini gimana? Enggak besok juga sih. Iya. Ini gua rilis besok, tiba-tiba rilis gamenya dia ya. Doakan saja. Doakan. Judulnya apa, Ki? A Tiny Garden. A Tiny Garden. Iya. A Tiny Garden. Ini sebuah game mobile? Iya, mobile idle game. Mobile idle game. Tentang bercocok tanam. Tentang bercocok tanam yang mana nih? Jadi kalau premisnya itu adalah ngedecorate apartemen balkoni with plants. Alright, oke. Ya. Dan tim lu ada berapa sekarang, Vin, di Fat Raccoon? Wah, nggak ngitung enggak. Waduh, gila. Kalah-kalah gak tuh? 12 lah ya. 12 orang ya. 12 orang aktif sekarang. Iya. Semuanya full stack developer. Enggak lah, ada role-nya masing-masing lah. Maksudnya ada yang magang-magang atau semuanya udah full? Ada magang kita 1 orang sih. 1 orang yang magang. Sisanya full ya. Full. Sekarang Onion berapa Onion? Ada bertiga. Game designer full time. Enggak banyak. Artisnya outsource. Artisnya outsource. Dan satu lagi gua sendiri. Lu tuh sebagai apa? Selain CEO ya? Ya gue yang ngoding, gue yang ngerjain gamenya sih. Iya, lo yang ngerjain game ya. Oke. Menarik dengan 12 banding 3 nih. Kita seru nih akan ngebahas tentang gimana lu mendanai tim lu. Tentunya berbeda sekali ya. Karena terlepas dari sebenarnya udah ada belum sih kayak patokan gaji untuk pelaku industri ini, Vin? Ya bisa dibilang ada mungkin. Bisa dibilang ada, berarti bisa dibilang tidak ada ya? Ya tergantung lah. Menurut lu ada nggak? Menurut keyakinan lu? Ya ada sih. Ada ya? Ada pastinya ada lah. Pastinya ada. Di atas UMR. Ya tergantung role, balik lagi kan. Ada yang nggak di atas UMR? Ada yang se-UMR aja ya? Ada juga ada ya? yang UMR, ada yang di atas UMR. Di bawah UMR nggak dong?
UMR mana nih? UMR ya. Sindang lah ya. Ya UMR juga beda-beda ya. Pacitan apa Pacitan? UMR mana dulu nih? Iya benar-benar. UMR Jakarta dah. Di bawah UMR Jakarta masih ada nggak sih? Ya tentu masih ada lah. Oh masih ada ya? Ya kalau misalnya di luar Jakarta orangnya. Iya benar juga sih. Ya pasti. Bagus juga ya. Berkeloknya. Aman Ya. dong. Tapi yang pasti dengan 12 orang gitu ya. Gue akan ke 12 dulu. Kalau 3 kayaknya masih kebayang. Mungkin ya. Tapi nanti kita tanya. Kevin dulu deh. Dengan tim yang 12 orang. Ini semua full time ke kantor atau ada online? Kita semua remote. Jadi kita bener-bener full remote sih. Full remote. Berarti lu sudah mengeliminasi biaya kantor. Banyak kos-kos yang sudah gue optimize lah. Iya, udah di-optimize. Jadi nggak cuma game yang harus di-optimize ya, Pak ya? Betul itu. Iya. Harus ya. Dengan segitu, oke, kita akan bahas runway. Tadi gue bilang, gue pengen di antara kalian berdua jelasin dulu runway itu apa sih. Di industri ini sering disebut. Ya nggak, lu masih punya runway lu berapa? Runway itu bagus sih. Iya, berapa bulan lagi? Apa sih pengertian sederhana aja buat teman-teman yang lagi nonton nih, Vin? Runway itu apa sih? Ya mungkin ini aja kali ya. Ini dengan definisi gue ya, yang nggak textbook gimana, kayak ya anggap aja kayak mungkin cash lah ya, bisa bilang cash itu uang yang kita bisa pakai untuk dana untuk kita lanjutin development game kita, atau mungkin kalau studionya bukan yang ngerjain produk, mungkin bisa juga untuk B2B atau apa, tapi ada dana yang kita bisa pakai untuk maintain studionya lah gitu, buat gaji karyawan, buat biaya lain-lain lah gitu. Jadi itu pokoknya terkait dengan pembiayaan dari si projectnya ini sendiri ya. Iya. Oke. Idealnya ya runway itu disiapkan dulu untuk target yang sudah disiapkan di awal gitu ya, atau sambil dicari. Kalau untuk idealnya sih tentu disiapkan ya. Iya benar. Pasti ya. Pasti disiapkan harusnya idealnya. Iya. Ya. Karena ya nggak mungkin sih kayak kalau nggak ada rencana atau apa gitu ya. Pasti harus kita udah tahu lah target kita berapa bulan, goal yang kita mau kita capai itu apa, dan butuh biaya seberapa, itu kita minimal kita tahu lah gitu biayanya butuh berapa gitu. Oke. Sebelum kita ngomongin funding lebih jauh, Ki. Ya. Kan mau ngapain lo? Mau pesen apa? Kalau lo dengan 3 orang tentunya nggak terlalu merepotkan ya untuk ngurusin funding. Aman sih. Runway ya. Gak pusing sih gua. Nggak terlalu pusing ya. Memang gua sesuai kemampuan lah. Kalau memang mampunya baru 3 orang ya 3 orang aja dulu. Gua harus memanfaatkan sebaik mungkin lah. Yang udah ada. Resource yang ada. Gitu. Oke, tapi gini. Mungkin banyak teman-teman yang lagi nonton Skill3 Talk ini dan mereka berpikir bahwa oke, gue nggak punya modal gitu loh untuk mulai ya runway gue ini kan nggak semua orang bisa punya. Tapi gue bisa coding gitu loh. Tapi gue bisa punya tim yang nah oke, berarti kita akan mengenal istilah yang namanya bootstrap gitu ya. Atau self funded mungkin atau ya udah deh kita nggak dapat apa-apa dulu. Menurut lu itu tidak sehat? Ya oke, itu pasti kita setuju itu nggak oke. Tapi kalau itu yang bisa dilakukan duluan, apa yang lu saranin? Kalau itu balik lagi sebenarnya itu balik lagi ke individu masing-masing sih. Kayak harus kayak resiko yang lu ini kan sebenarnya kayak ngejalanin bisnis aja ya gitu ya. Kayak resiko ya ada resiko misalnya lu 3 bulan ngerjain terus nggak jadi apa-apa kan juga waktu lo yang habis. Waktu lo habis. Tenaga lo juga habis. Tenaga lo habis. Siap atau tidak dengan itunya ya? Iya, dan sebenarnya ada banyak cons lainnya juga sih kalau misalnya nggak ada pendanaan gitu. Kalau misalnya ngerjain game itu misalnya punya teman bertiga atau gimana, tapi nggak ada dana, itu kan berarti semuanya kan apa ya? Kayak, makan angin ya semuanya. Iya, misalnya janji iming-iming share revenue atau apa, tapi kan ada mungkin aja ada yang kerjanya lebih banyak, kerjanya nggak lebih banyak, kita nggak tahu kan mereka porsinya gimana gitu. Jadi itu sama sekali nggak rekomen. Rifki ada pandangan lain nggak mengenai itu? Paling gini ya, ekspektasinya dikurangin dulu. Jadi kalau memang baru mulai dan nggak ada dana untuk ngejalaninnya, itu biasanya kan paling mungkin kondisi seperti itu mahasiswa ya. Yes. Iya kan, dan mahasiswa itu biasanya memang belum ada tanggungan, belum ada. Itu memang kondisi paling ideal sih buat mulai game dev sih. Kalau mau bootstrap gitu ya. Karena masih dikasih makan kan sama orang tua. Betul. Ya nggak kondisi lapar juga. Betul. Nah, ya paling kurangin ekspektasi sih.
karena itu pertama dan game pertama ya udah rilis aja dulu. Jadi orang bisa tahu kualitas tim kalian tuh seperti apa, buktikan kalau tim kalian itu bisa deliver game. Ya. Tapi bukan lu akan berdua akan melarang orang untuk melakukan itu ya? Oh, tentu tidak. Dan gue setuju Kita banget semua sama melakukan itu sih kayaknya. Kalau gue kan emang ya gue udah terima resikonya kan, dan gue setuju banget sih sama Rifki, tapi yang itu emang paling enak waktu masih student. Ya, masih student. Iya, karena Lu mau gila-gila di sekalian gitu ya? karena itu kan waktu Resiko dia paling belajar tinggi. dan dia bisa ngambil resiko sebanyak-banyaknya kan. Iya. Berarti nggak masalah kan diawali dengan begitu ya nggak masalah sebetulnya. Cuman ada nggak sih formula yang di kepala lu gitu ya? Yang paling baik untuk mengatur ya tadi ekspektasi satu lah. Itu harus kita lu jangan ekspektasinya terlalu gila juga gitu ya. Gimana ya kayak di awal lu harus bisa ngebagi oke nanti kita sharing ya kalau udah ada duit yang masuk, kalau game udah rilis. Kalau itu kan biasanya ya tadi ngitung meritnya gimana gitu. Ya, Betul. Antara tim ya. Betul. Ya, kalau itu sih ya makanya kan bisa ya diakalin dengan kontrak lah atau apa. Cuman itu kan susah kan kalau misalnya belum ada runway itu. Ya, jadi itu misalnya jadi sangat penting ya. bisa jadi aja ada satu orang yang mau quit duluan karena dia 3 bulan dia butuh nyari kerja. Ada mungkin yang lain yang 2 masih bisa hidup tanpa itu. Jadi itu menurut gua nggak gampang sih untuk melakukan itu ya. Oke. Ya. Oke. Atau nih. Di fase tersebut sampai dapat funding gitu. Itu lebih rekomen gak sih gitu? Oh. Sangat lah. Kalau dapat funding sangat ya. Iya kan? Maksudnya dari situ baru mulai. Karena pun juga kan sekarang ada jalur-jalurnya kan kayak nggak kayak zaman dulu kan. Sekarang ada TJFI, ada Toge. Betul. Itu kan salah satu grant yang bisa kita kejar ya maksudnya buat tim realistis. baru, ya. Oke. Nah, udah ngomongin itu, kita akan ngomongin cari funding. Sebetulnya sesusah apa dan menurut lo berdua dan ekspektasi di game indie lah ya lokal. Itu funding tuh cari berapa sih gitu? Ini siapa dulu? Bebas. Mau siapa duluan? Sesusah apa dulu? Sesusah apa saat ini ya? Kalau saat ini di ya? kondisi seperti saat ini kayaknya agak sulit ya karena kepercayaan dari yang ngasih funding pun kan juga makin mengecil ya. Melihat dari banyaknya project yang di fund sama yang sukses gitu kan. Tapi nggak tahu ya mungkin berdasarkan data juga dari 10 tuh kebanyakan 5 BEP gitu. Jadi kayaknya nggak terlalu risknya nggak terlalu gede juga. Masa gitu. sih itu dari mana datanya Pak? Gue pernah dengar itu dari Cipto sih. Bahwa dari 10 game yang di fund itu 5 diantaranya BEP lah paling nggak. 50-50 dong. Gue ngerasa lebih kurang, tapi gue nggak tahu. Menurut lu lebih kurang? Kayaknya lebih kurang. Tapi gue nggak tahu. Enggak se-50-50, mungkin 70-30. Ya mungkin ya. Iya. Kalau ngarepin sukses sih ya, kayaknya gitu ya. Tapi nggak tahu juga. Oke. Jadi susah bisa dibilang kategorinya. Kondisi sekarang sulit kayaknya. Sulit ya, cukup lumayan sulit ya. Berapa sih ekspektasi yang masih realistis untuk lo harapin dapat funding di saat ini? Dan cara apa aja sih? Lo bisa langsung ke publisher juga bisa ya. Mereka bisa kasih MG kan? Ya, paling mungkin ya itu tadi kayak program grant ya. Kayak TJFI dari Toge Production itu mereka sangat open kan. Kita gagal pun dikasih feedback, kita asal ikutin feedbacknya, kita coba lagi pun chance itu selalu terbuka gitu. Iya. Tinggal ekspektasi lu butuh fund berapa sih gitu kan. Nah itu dia. Sebesar apa sebetulnya untuk game indie itu di Indonesia gitu ya. Untuk starting di awal gaming scoping gak terlalu besar tuh berapa sih idealnya gitu. Nah itu balik lagi ya kayak setiap orang beda-beda ya. Kan ada yang langsung ya kalau kayak gue mungkin gak terlalu kecil-kecil banget skopnya gitu ya. Di sekitar berapa? Iya. Kalau dari kita sih udah di atas 100.000 ya. Jadi di atas 100.000. Iya di atas. Jadi itu ya kita skopnya di situ. Cuman kan tergantung banyak juga game yang kecil-kecil kan, yang bisa dengan tim lebih kecil atau
ya nggak butuh resource terlalu banyak gitu. $100,000 ya teman-teman. Dolar. Jangan salah, di atas 100,000 murah juga kan. bukan rupiah, dolar. Kalau lu Ki di berapa Ki? Ekspektasi gua yang ideal buat di funding. Betul. Tergantung scope gamenya sih. Kalau gua, Let's say kayak lu. kalau gua kan karena gua ini first game ya, dan gua nggak terlalu ngejar game yang harus wah seperti apa gitu. 10.000 pun yang ditawarkan sama Toge itu udah more than enough sih. Oh ya? Iya. $10,000 tuh di rupiah berarti sekitar 150 jutaan ya. Itu pun bisa sebetulnya. Bisa, asal jangan greedy aja. Maksudnya gua gara-gara apa di funding terus kayak gaji gua langsung gede gitu. Ya jangan Itu dulu lah. terjadi gak sih? Dari yang lu tahu? Ada aja sih. Ada aja ya. Ada aja sih. Berarti itu emang harus di manage ya. Maksudnya satu tim nih harus sepakat Ekspektasinya ya. harus di manage dulu sih. Ya dengan dapat funding bukan berarti lu bisa foya-foya Ya main itu gitu dia ya. langsung beli kursi kantor gitu kayak Iya, kursi iya. apa namanya yang baru yang bagus kursi gaming gitu. Iya, Secret Lab gitu ya. Iya. Ngeri. Ya itu juga ya harus diatur juga ya berarti. Cuman biasa juga orang yang ngasih funding itu kan juga biasa kan pintar juga ya. Pasti dia Harusnya sih nggak akan langsung ngasih semuanya. Biasa Betul. mereka Biasanya juga ada milestone gitu ya. milestone-nya. Jadi kalau dia lihat, oh lu nggak feel milestone-nya udah ketinggalan 2 kali, dia bisa aja mereka kayak Live gitu ya. cabut gitu. Iya, Jadi iya. ya itu juga sih. Maksudnya kayak ekspektasi juga mesti jangan mikir kayak oh kita dapat duit kita foya-foya aja nggak gitu juga lah. harus Ada sih ada. execute milestone yang dikasih juga kan kalau. Tapi gue penasaran deh jadinya sekarang. Mungkin teman-teman yang nonton juga penasaran. Datangnya dari mana aja sih? Funding tuh. Crowdfunding oke, satu hal. Crowdfunding ya. Ya, satu. Terus Angel tadi ya, investor. Angel Yang disebut dengan angel investor penjelasannya kayak apa sih? Yang Se-angel apa investor ini? Se-angel mereka datang tak dijemput pulang tadi. Itu jelangkung. Itu jelangkung Ki, lain Ki, lebih ke sebenarnya kayak setan datang datang. Lu ulang yang tadi lagi gue siram Ki. Maksudnya datang itu nggak diduga-duga sih dan dia nggak minta ekspektasi apapun sih dari hasil yang dia spending gitu. Itu angel investor. Pengertian angel Walaupun investor itu. sebenarnya kayak mungkin dia ya kalau bisa naik lah gitu. Tapi yang gue alamin sih, gue nggak diminta, nggak ada ekspektasi sih dari yang ngasih gue funding. Si angel investor ini. Itu Makanya disebutnya angel investor. Mungkin malaikat beneran itu bukan. Bisa jadi, bisa bukan jadi. angel investor kali. Enggak, kalau menurut pengertian lo apa angel investor? Ya pastinya ada something to expect lah dari angel investor ya kalau yang gue tangkap ya. Cuman ya balik lagi kan tiap angel investor kan beda-beda ya. Kayak ada yang ekspektasinya lebih tinggi, ada yang enggak ya. Beda-beda lah gitu. Oke. Tuh ada berapa tuh tadi? Udah angel investor, udah funding, crowdfunding, crowdfunding, terus apa lagi? Visi mungkin ya, tapi visi kayaknya. Enggak, kenapa visi lu ragu jadinya? Kalau ke game kayaknya itu bukan bisnis model yang mereka kejar Tapi saat itu ini opsi. ya. Itu opsi. Sempat jadi opsi dong. Iya, sempat jadi opsi. Maksudnya bukan mereka kejar saat ini ya, karena kan teknologi zaman sekarang lagi yang dikejar tuh Sebenarnya AI lebih gitu. ke iya, cuman visi lebih ke ya dia invest di bisnis kan. Iya, valuasi kan. Jadi kalau misalnya company lu memang udah punya value ya bisa aja ke sana. Atau ya apakah Oh tapi buat yang early enggak dong. Enggak mungkin Jelas, kayaknya itu. jelas enggak ya. Iya, enggak mungkin. Kayaknya. tergantung sih. Mungkin kalau Tergantung misalnya anak lu siapa punya itu. Iya benar. Bisa jadi di Indonesia bisa jadi. Enggak, maksudnya ini apa keluaran Blizzard atau apa. Iya kan, benar. tuh mau visi boleh betul, lah. Ya, betul. Makasih. kayak misalnya lu bisa kasih kasih value yang mungkin orangnya visinya tertarik ya mungkin bisa ya. Cuman mungkin kalau di Indonesia itu belum terlalu common lah kayak gitu ya. Oke. Terus apa lagi? Investor udah jelas lah. Investor. Publisher gimana menurut? Ya, Publisher ya jelas ya. Publisher. Cuman kan bagaimana lo menanggapi funding dari publisher? Karena publisher kan by default tugasnya dia adalah publishing, menerbitkan. Ya enggak? Ya. Memberikan MG itu harus nggak sih publisher tuh menurut lo? Ya. Jadi jawabannya itu tidak harus sih. Tidak harus Iya, dong. dan itu ada beberapa tipe publisher juga kan. Jadi di industri game itu jadi ada publisher yang memang nggak ngasih kita apa-apa, cuman dia akan membantu kita marketing, dia akan mungkin mengkomit budget untuk marketing gitu segala macam. Baru nanti cut ke kita berapa persen dari Iya, hasil penjualan betul. gamenya. Cuman ada juga yang mereka akan menawarkan
MG gitu. Dan nggak sedikit kan yang akhirnya banyak developer baru yang akhirnya ngejar publisher untuk dapetin MG-nya. Ya. Dan lupa bahwa tugasnya publisher bukan sekedar memberikan MG tapi juga do the marketing things buat gamenya. Menurut pandangan lu berdua gitu ya, untuk para developer lokal yang baru terus cuma ngejar publisher untuk MG-nya, sehat nggak menurut lo? Sangat tidak sehat sih. Apalagi lu baru bisa gajian tuh ketika lu dapat MG. Sebelumnya kalaupun belum dapat MG, lu starving artis atau apa gitu. Itu sangat tidak sehat sih. Kenapa Ki? Karena buat dapat MG pun itu butuh peluang kan. Maksudnya kayak nggak pasti gitu. Kalau misal lu pitching terus nggak dapat MG kan die juga lama-lama. Pasti sih. Terus belum rilis game udah fasik duluan Iya, karena nggak ada sih. funding ya. Jadi yang salah di mananya tuh Ki? Mengharapkan MG-nya itu ya yang jadi masalah. Iya, maksudnya tanpa MG pun kalau bisa game dev ya jalan-jalan aja sih, maksudnya kayak kerjain gamenya, rilis gamenya gitu. Fokus aja dulu. Terus kalau misalnya apa namanya, memang butuh banget duit ya udah sacrifice waktu tadinya full time di game dev ya part time dulu di game dev sambil ngapain gitu nyari duit gitu. Iya, bootstrap lah ya. Ya bootstrap. Iya. Gimana Fit menurut lu? Ya, kalau gue setuju sih, maksudnya apa ya, kayak Mengejar MG. ya mengejar MG gimana ya, kayak ya balik lagi tergantung ya dari runway, kayak kita bakal nyebutin itu terus ya. Iya, memang itu akan jadi topik yang Iya. akan kita terus sebut ya. Iya, karena ya kalau misalnya memang sudah punya runway yang cukup dan misalnya kan itu namanya external factor ya. Publisher itu kita nggak bisa expect kan ekonomi dunia seperti apa. Publisher lagi banyak duit atau lagi nggak ada duit gitu. Kalau kita ekspektasinya seperti itu ya apa ya, kadang-kadang kita nggak tahu kan. Mungkin aja nggak dapat publisher gitu. Terus udah 2 tahun bakar uang terus gitu atau gimana. Jadi cuman kalau misalnya itu memang uangnya ada ya itu balik lagi ya, risk manajemennya dari masing-masing individual ya. Apa mau ambil resiko itu atau enggak. Cuman kalau misalnya disarankan sih kalau yang paling optimal itu adalah kita harus bisa nyelesain gamenya tanpa MG harusnya. Itu yang kondisi paling optimal untuk ngerjain sebuah game sih. Kalau menurut gue. Menurut lu berdua ya, cara paling efektif untuk dapetin funding di awal ya, di early, lu udah ngerasa lu mulai butuh. Ya, paling efektif untuk mendapatkan funding. Betul. Dalam dari ini kondisi lapar apa kondisi? Iya juga ya. Beda loh soalnya. Beda banget sih. Oke, kita bikin 2 case aja. Kalau dalam kondisi lapar? Kondisi lapar kerja dulu sih, jangan langsung bikin game sih. Karena lu butuh hidup dulu kan. Gimana lu mau kreatif kalau lu lapar kan? Bener. Iya, ntar lama-lama juga kreativitas lu ngikut omongan, misalnya publisher saran, misalnya ada webinar di mana atau podcast di mana, oh gua game tuh harus kayak gini, jadinya ngikutin gitu. Padahal lu punya idealisme sendiri yang sebenarnya game lu tuh kalau dengan pemikiran lu tuh unik gitu loh, yang emang jenius pemikiran lu, tapi karena lu dengerin publisher ngomong apa terus kayak jadi pengen kesana demi dapat deal sama publisher itu misalnya. Oh, itu nggak sehat juga ya? Nggak sehat banget sih. Ya kalau lapar ya mending kerja dulu nggak sih? Gitu. Oke, Rifki kerja dulu kalau lapar. Kalau Kevin? Kalau gue lumayan setuju sih sama kayak at least cari dulu ya tadi balik lagi runway sama juga apa ya, at least lu buat hidup berapa bulan ke depan sambil lu ngejar apapun yang lu mau ini ya, at least better udah ada gitu. Atau mungkin kalau dari kasus gue sendiri ya mungkin bisa cari partner gitu yang udah punya capital juga gitu. Jadi banyak duit itu juga itu salah satu yang bingung duitnya mau dimanain ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Jadi pintar-pintar lo berkoneksi gitu ya. Baik-baik lah sama temen ya. Baik-baik lah sama teman. Kadang ada orang yang bukan dari industri game tapi punya capital gitu, dan mereka juga suka game atau apa, mungkin bisa jadi salah satu opsi juga ya gitu untuk start something gitu. Tapi balik lagi ya, menurut pendapat gue capital di awal lumayan penting sih. Penting sekali. Cukup penting punya capital di awal, dan akhirnya dengan berbagai cara ya, tips-tips tadi lah, misalnya bikin dulu prototipe yang bagus, bikin ya pokoknya gimana caranya untuk bisa dapetin si duitnya.
dapat nih duitnya. Prioritasnya apa sih? Prioritasnya rilis game, gimana cara dengan duit yang ada itu. Kan pasti kalian ngukur skupnya seperti apa kan? Skup dari game itu seperti apa? Biasanya itu gua funding itu kalau belum 3 kali dari skup gua gitu, misalnya kayak ini game gua mau jadiin setahun nih. Oh ini berarti gue funding harus siapin 3 tahun ke depan lah kan. Mungkin meleset-meleset kan gue nggak tahu kan ya. Ya itu kalau udah kayak gitu ya gue udah fokus production aja, ngapain gue. Karena kan nggak sedikit Ki yang sorry gue potong. Wah mikirnya langsung fokus produksi game aja duitnya buat gaji. Ada juga yang langsung rekrut. Oh, ya kan? Karena bingung tuh, karena dapat duit nih. Ya kan? Jadi skala prioritasnya sewa kantor lah apa ya. Sewa kantor. Itu terjadi loh. Oh iya betul. Bahkan ada yang langsung oke ini buat marketing ya gitu loh. Dapat funding nih kita ini buat marketing. PC upgrade. PC-nya upgrade. Padahal PC lama masih bisa dipakai. Masih bisa gitu, belum perlu upgrade. Itu kan ada impulsif ya? Impulsif ya. Betul. Dan gue yakin nggak sedikit terjadi sih. Terjadi. Ya. Itu emang megang duit tuh juga butuh emosi, maksudnya kayak lu stabilitas kedewasaan betul, setuju sih. Setuju. Karena kalau enggak bakal war gitu loh. Iya, udah enggak ada lagi. Itu kan bukan habis gitu kan, lu enggak sadar gitu bahwa kok cepet banget gitu. Dan yang paling mengerikan adalah saat ternyata jadinya lu menggunakan si uang ini tidak lagi tepat guna gitu loh. Iya. Kalau lu sendiri, lu pribadi atau lu berdua apa yang menjadi prioritas lu saat lu akhirnya dapat funding? Gue ketika dapat funding karena gue awalnya kan masih kayak solo dev dulu ya. Ya karena gue merasa belum butuh ngeluarin duitnya, ya gue nggak gue pakai duitnya. Lu diemin aja udah? Gue diemin aja udah. Deposito enggak? Enggak ya. Ini ya, Bitcoin. Enggak. Makin aneh lagi. Enggak. Dipakai buat Bitcoin. Ada gila-gila. Enggak bercanda. Iya, bisa. Masih ada? Iya. Enggak. Apa? Prioritas lu apa? Berarti lu karena lu belum pernah, karena di case lu enggak. Karena gue udah enggak perlu mikirin makan lagi, maksudnya kayak udah kejamin kan jadinya. Ya gue fokus aja kreatif gue ke production. Duitnya? Jadi kalau gue lagi butuh duitnya gue pakai akhirnya. Apa biasanya yang udah terjadi aja? Kalau yang udah terjadi karena gue aktivitas kan nggak cuma game dev ya. Game dev tuh lebih ke hobi gue sebenarnya. Gue ada bisnis lain lah. Nah, gue jadi beli waktu orang aja sih, kayak outsource. Tadi kan gue ada artis outsource. Jadi gue yang ngerjain gambar tadinya gue jadi dia gitu. Nah, lu nya bisa ngerjain yang lain. Iya. Oke. Gue beli waktu gue lah gitu. Beli waktu. Oke. Yeah. Kevin, dapat nih funding dan secara otak lu apa prioritas? Kalau gue gak jauh-jauh lagi dari runway sih. Coba panjangin runway lu sepanjang-panjang mungkin sih dengan funding yang dikasih. Jadi ya tadi bagus sih poinnya Dito. Kalau misalnya dapat duit tuh jangan langsung kayak hire gitu kayak. Dan hiring itu kan juga prosesnya gak gampang ya, maksudnya gak dapetin orang yang pas gitu. Duit sih itu. Iya, kadang lu udah 3 bulan kerja sama orang ternyata gak cocok gitu. Yeah. Dan mungkin orang-orang yang mungkin bukan di dunia game ya nganggep tuh lebih banyak orang berarti lebih cepat selesainya gamenya gitu. Kayak misalnya kayak kita 10 orang, kalau kita 20, cepet dong. Game-nya 2 tahun jadi setahun. Tentu tidak itu. Jadi gak gitu dong. Iya, jadi kadang makin banyak orang mungkin makin susah kan. Kayak manage orang kan juga nggak gampang ya. Apalagi kalau yang first time mungkin sebelumnya belum pernah berbisnis atau belum pernah manage orang sebelumnya gitu ya. Kayak bisa ada internal konflik di dalam atau bisa jadi mungkin manajemennya kurang bagus gitu. Jadi kalau bisa dikerjakan dengan tim yang lebih sedikit justru mungkin lebih bagus gitu di awal-awal gitu. Dan balik lagi tadi yang kata Rifki, ekspektasi lah. Kalau bisa untuk game pertama scope juga jangan yang nambah gitu kayak dapat funding scope-nya nambah ya. Gitu bikin MMORPG gitu. Dapat segini langsung triple A. Mata sih. Iya benar sih. Iya. Berarti kalau lu akan fokus di runway ya. Iya. Sepanjang mungkin yang lu bisa sepanjang mungkin. Akan fokusnya ke situ. Iya benar, karena bahaya banget ya. Kalau udah dapet terus lu terlalu impulsif, akhirnya jadi ngebakar perusahaan lu sendiri, betul. Dan nggak jadi apa-apa juga. Oke, ini jadi tambah menarik karena sebetulnya kalau lu bikinnya nggak sendiri, tentunya lu akan diskusi dengan partner lu. Betul.
Iya kan? Ya. Mungkin lu benar pemikirannya gitu, kata partner lu enggak bro. Iya enggak? Itu biasanya how to settle things yang seperti itu. Itu kan pasti beda ya, kayak lu maunya runway, enggak semua langsung bisa oke ini dikesanain, tapi menurut temen lu enggak bro, kita harus punya kantor bro misalnya gitu. Terus lu bilang kayak enggak, gue udah optimize semuanya WFH gitu ya, semuanya work from home. Itu biasanya gimana sih? Dan lu udah mulai bertim juga Ki, dari yang tadinya sendiri. Banyak hal yang jadinya harus ada diskusi kan. Apalagi duit gitu. Kalau tadi lu bilang oke, tadinya ada duit, gue belum butuh ya gue nggak pakai. Oke, itu saat lo sendiri. Tapi saat gue ada tim ya, berbeda ya kayaknya. Gue malah ini sih, kayak misalnya selesai milestone gue malah ngajak jalan-jalan sih. Itu gue pakai jalan-jalan biar refreshing aja, refreshing. Suka-suka dia aja sih memang. Jawabannya suka-suka dia aja. Iya. Itu terjadi Ki. Itu salah gue gimana ya, yang kerja sama gue tuh biasanya memang gue apresiasi sih mereka. Jadi kayak gue itu butuh banget sih kayak buat well-being aja ya, maksudnya kayak buat ya gue pengen yang kerja sama gue tuh happy gitu, karena mereka kan kerja buat impian gue gitu. Ya gue pengen dia happy juga lah. Oke. Lu apalagi 12 nih. Ya tapi mungkin yang di atas berapa orang nih? Kita co-founder bertiga sih. Tuh bertiga. Gimana menentukan arah ini? Kalau duit nih harus diapain? Nah gitu? kalau kita kebetulan lumayan oke sih ya. Jadi kayak kebetulan, jadi mungkin konteks sedikit ya. Mungkin partner gue nih, jadi ada satu yang bukan dari game industri, ada satu tuh yang memang udah lumayan lama di game industri lah. Okay. Jadi kalau untuk yang udah lama di game industri nih, jadi ya dia udah tahu lah, kayak udah inilah garam asam gitu. Iya. Kayak mungkin sebelumnya juga udah pernah ngerasain kena layoff atau segala macam, dia udah tahu gitu loh. Kayak runway ini penting kan. Dan kalau dan partner gue yang satu lagi juga emang pebisnis kan. Jadi ya udah familiar lah, dia udah pernah manage uang gitu segala macam. Jadi ya untungnya sih lumayan gampang ya untuk sulit di convince ya kayak. Karena yang paling ngeri adalah yang tadi kita omongin di awal ya. Dapat funding, ngelihat angkanya luar biasa, gue CEO, gue 30 juta ya sebulan gitu. Ya ada dong Ki yang mungkin langsung kayak oh ini ngelihat duitnya gini, oh bisa nih bayar gue segini nih, bisa nih bayar gue segitu gitu kan. Tapi lu digaji gak sih? Pertanyaan gue, jujur ya gue sebenarnya agak mirip-mirip kayak Rifki sih. Kalau gue akan ambil kalau dibutuhkan. Kalau emang gitu. butuh aja. Iya. Oh iya? Iya. Semua founder begitu? Nggak semua founder sih harusnya. Nggak, maksudnya lu dan 3 orang teman lu sama gitu? Oh kita sama. Kalau butuh baru ambil. Ya kalau dibutuhkan baru kita ambil. Karena lu ada pemasukan dari yang lain. Nah iya, jadi kebetulan kalau kan tadi salah satu founder gue memang dia juga udah ada bisnis sendiri, dan kalau misalnya gue sendiri sama yang satu lagi memang kita udah ada saving lah gitu. Jadi maka tadi yang tadi Rifki bilang juga bagus gitu loh, gitu, kayak ya perlu cari capitalnya dulu lah sebelum masuk gitu kalau sini gitu. Gue paham sih, karena memang industri game industri yang butuh runway panjang. Ini kan sama aja kayak bisnis lain gak sih, kayak ya lu ngutamain karyawan lu dulu, kayak owner kan ya udah ntar profit di belakang berapa itu. Betul. Iya, penghasilan betul. gitu. Pasang badan emang. Iya emang. Dinas sosial emang gitu. Oh iya, jelas. Tapi itu mental ya. Mental. Gak semua orang mikir gitu juga. Makanya di podcast ini harusnya kita share bahwa dengan kalian bikin game nggak berarti kalian nggak jadi businessman gitu. Nggak sengsara ya, nggak berarti nggak sengsara ya. Betul karena jangan dipikir beda, sama sekali beda dengan yang bikin kafe, yang bikin apa sama aja. Martabak usaha martabak gitu dan sebagainya tetap kan gitu loh. Beban yang dipikul dan sebagainya. Oke. Tapi kalau kita ngomongin funding lagi-lagi nih, karena memang pembahasannya funding, sebetulnya seberapa besar kansnya untuk saat ini, Ki? Chance ya? Untuk bisa dapetin funding. Kata lu kan lumayan susah. Cuman kan tentunya teman-teman semua nih butuh banget gitu ya. Kalau menyebut angka persenan gue nggak bisa nyebut angka ya. Misal seberapa sulit dapat funding, kayaknya tergantung dari produk lu sih. Produk lu marketability-nya gimana? Kalau dia ternyata marketable, misalnya kayak publisher ngeliat, nggak usah mikir itu malah publisher yang lapar gitu kayak gue gas gitu kan. Tapi kalau lu game-nya nggak, ya maksudnya kayak ya balik lagi ke produk sih. Produk. Iya. Vin, lu sekarang pakai publisher nggak? Kita belum ada jadi. Sampai sekarang belum ada. Belum. Keren banget. Doi 12 orang belum ada. Iya. Tapi akan.
Kita sebenarnya masih lagi nyari sih ya. Kita juga ya kita ngeliat ada pros and cons-nya publisher dan kita ngerasa kayaknya untuk game kita kayak publisher masih banyak prosnya lah gitu. Jadi kita akan nyari. Ya kalau ada yang cocok dealnya kita akan ambil gitu. Sedang masih dalam tahap mencari nggak sekarang? Sekarang Vin? iya masih Tahap mencari ya. Salah satu upayanya apa Vin yang sekarang dilakukan oleh Vetracun? Jadi kalau kita ya seperti biasa ya pitching lah ya. Masih pitching ya. Mungkin ikut event-event juga yang ada gitu. Saya contoh kayak nanti itu GDX di ikut lagi tahun ini? Ikut dong, pasti ikut. Rifki? Oh ikut. Harus ya. Gue reunian di situ. Oh betul, waktunya berkumpul ya. Iya. Reunian aja gue di sana. Betul. Seru-seruan aja ya. Betul, kumpul-kumpul. Iya, jadi ya itu sih masih pitching, email ke segala macam. Itu masih dilakukan lah ya. Masih dilakukan lah. Dan itu juga yang lu saranin ke teman-teman semua ya. Ya kalau tujuan utamanya adalah nyari funding atau publisher ya harus dilakukan. Harus segera harus terus dilakukan lah ya. Pitch deck gitu ya. Iya dan jangan jangan gampang lemah sama penolakan juga sih. Oh tentu itu. Iya, harus kuat-kuat deh. Justru bagus kalau ditolak tapi dikasih feedback tuh harus denger sih. Itu dia ya. Iya, justru emang kita harus tabrak dulu aja publisher, ntar kan pasti mereka ngasih feedback kan. Itu yang sudut pandang publisher yang kita nggak lihat, kita dengerin gitu. Iya. Justru bagus juga sih sebenarnya. Iya. Sebetulnya ada satu cerita yang menarik dari Rifki gitu ya. Bagaimana dia dapetin. Oh iya, itu. tapi gini, karena udah pernah diceritain, lu bisa langsung ke podcastnya anak tuh waktu itu ada di GGJ ya, GGJ podcast ya. Itu ceritanya Rifki kalian di sana masih gondrong tuh ya. Masih gondrong ya Rifki. Silakan ditonton di sana ya. Oke, closing nih ya. Karena udah mulai dingin banget ya rasanya ya. Menurut lu berdua, saran apa yang paling nomor 1 gitu ya untuk mereka yang lagi nyari funding gitu sekarang? Yang kayaknya nih yang paling penting yang harus gue sampein ke teman-teman game dev yang lagi nyari funding, yang baru mau mulai ya, yang masih belum kebayang runway-nya dari mana atau masih di early stage banget lah gitu. Apa yang pengen lu sampein buat teman-teman? Kalau dari gua sih fokus bangun portofolio dulu ya. Cakep. Tetap bangun portofolio dulu. Tunjukin kalau lu tuh memang tim yang layak untuk di-funding. Kredibel ya. Iya. Betul. Itu dulu ya, bangun itu dulu. Karena juga kita bingung ya kalau ya kayak gini deh, kayaknya biasa uang tuh kalau dikejar malah kita nggak dapet gitu. Jadi kita fokus produk kita dulu aja bagusin gitu. Pada akhirnya nanti jadi magnet buat uang-uang itu sendiri. Nah itu yang terjadi kan nanti yang di podcast anak tua itu ya. Betul itu ceritanya. Itu cerita gue seperti itu. Kurang lebih seperti itu, betul sekali. Datang sendiri sih emang. Datang sendiri pada akhirnya. Jadi yang lu lebih kedepankan nih buat teman-teman adalah ya lu fokus sama porto lu fokus sama apa yang lu mau pengen bikin ya. Pada akhirnya nanti bisa jadi ya duit. Ya modal buat pitching juga kan. Itu modal buat pitching juga. Kevin, apa yang mau lo sampaikan buat teman-teman? Kalau untuk funding ya, ya tadi sebenarnya sama kayak Rifki sih, maksudnya kayak ya lu mungkin kalau perlu kerja dulu atau apa dulu, it's okay gitu ya. It's okay gitu, maksudnya kayak balik lagi ya, ini kan choice masing-masing individu ya. Kalau lu mau langsung tanpa modal atau apa mau langsung terjun game dev ya bisa aja gitu. Itu pilihan lo. Cuman ya kalau bisa ya kita ada skill atau expertise yang kita bisa tunjukin dulu lah. Itu apakah kita udah pernah ada tabungan atau juga udah banyak experience kerja di game industri dulu gitu. Jadi kalau gitu kan kerja di game industri juga bisa jadi salah satu cara ya. Compounding duit sama skill juga kan. Betul. Iya, betul. Dan network juga. Dan bener-bener kalau misalnya lu mau cari bantuan dana dari orang-orang terdekat lu kan lu juga bisa kasih lihat kan. Gua nih udah pernah kerja gini-gini. Gua bisa convince orang lah untuk kalau gue kasih duit ke lu bisa bikin duit ini jadi something gitu. Itu yang perlu di-build sih. Oke, setuju. Jadi kalau gue coba rangkum gitu ya, intinya adalah bangun keseriusan dalam portofolio lu, tunjukin kalau apa yang bisa lu bikin gitu ya, atau bisa juga sambil kerja di studio lain, belajar juga, dapat duit juga, networking juga, bener. Siapa tahu dari situ dapat link bikin tim yang lebih. Oke, itu menarik banget sih teman-teman. Jadi yang pasti sukses buat game lu berdua. Amin. Tiny Garden, Tiny Garden, Kit Bash dan juga Krifall. Mana duluan, Vin?
Kit Base dulu sih. Kit Base duluan kayaknya. Itu di tahun ini? Kit Base? Tahun depan. Tahun ini ya. Doain aja. Greenfall berarti masih lama lagi dong. Ya lumayan. Lumayan. Ya, harusnya sih nggak jauh-jauh amat sih. Harusnya nggak jauh-jauh amat. Dua game dengan genre yang berbeda, arsal yang berbeda ya. Yes, beda banget. Gila ya, aneh banget nih Fatrakun nih. Kayaknya kita pertama ketemu IGDX dulu ya. Gue sama lu, tapi Fatrakun gue pernah ketemu di IGDX waktu kurasi kalau nggak salah. Kurasi. Sempat ya ikut Iya, ya? kayaknya udah beberapa kali Kurasi ketemu ya. Iya, waktu itu online dan sebagainya. Kalau orang ini sih sering banget ketemu. Iya. Ya, Ki, sukses ya game lu ya. Amin, ya. Dengan segala kehokian lu yang sulit diduplikasi oleh siapapun di dunia ini. Dapat malaikat ya. Iya, dapat malaikat Rifki itu aneh. Ya dan stay Rifki lah. Menurut gua itu yang membuat lu dapat jadi magnet buat orang-orang baik. Gitu ya teman-teman ya. Semoga jadi sesuatu yang menginspirasi buat kalian dan tentunya tadi yang paling penting poinnya menurut gua adalah saat lu belum punya untuk funding ya cari dulu portofolionya dan sebagainya. Kalau dapat funding jangan gila impulsif dan ngerasa harus kayak yang lain, punya kantor, punya apa segala macam. Idealismenya kantor tuh harus gini. Iya, kantor harus gini, ruangannya ber-AC, gini. Wah, keren guys. No. Bukan itu kan yang dikejar sebetulnya. Belum tentu juga itu yang dibutuhkan gitu ya. Fokus sama yang dibutuhin daripada apa yang lu pengen dan ada imajinasi di kepala lu. Fokus sama gamenya bisa kejual aja. Dah itu, fokus sama gamenya bisa kejual. Jadi serinya Skill Tree Talk kali ini luar biasa. Kalau kalian tonton semua harusnya saling melengkapi gitu ya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Kevin terima kasih, Rifki terima kasih. Gue Dito Wangsa pamit undur diri sampai ketemu lagi di Skill Tree Talk berikutnya. Skill Tree Talk tuh ngomong. Skill Tree Talk. Nah itu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.